Ya, selamat jumpa kembali dalam channel saya bersama Pak Thomas Renwarin dalam pembelajaran agama Katolik siswa kelas 7. Nah, Pak Thomas berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pembelajaran kita tetap berjalan dengan baik. Materi pembelajaran kita sekarang ini adalah kemampuanku terbatas dan bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Baik, anak-anakku yang terkasih, kemampuanku yang terbatas. Kita lihat dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41, dia berbicara tentang angin ribut diredakan. Ketika kita mulai membaca atau mendengarkan perikop dari bacaan tersebut, maka ada dua hal penting yang perlu kita pelajari di sana. Yang pertama, ingat yang pertama adalah menyadari akan keterbatasan kita. Saya menyadari keterbatasan kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua, saya harus mengakui kelebihan orang lain. Jadi saya harus mengakui kelebihan orang. Selain diri saya juga mengakui kelebihan orang. Itu yang paling tepat untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, bagaimana menyadari keterbatasan kita? Untuk menyadari keterbatasan kita, maka hal yang sederhana yang perlu kita pikirkan di sini adalah melihat dan mengukur kemampuan diri kita. Siapa diri kita dan siapa orang yang ada di luar diri kita. Itu juga penting. Sangat jelas dalam materi atau video sebelumnya membahas tentang kisah penciptaan dan bahkan menjelaskan tentang keunikan diri kita sebagai citra Allah, bahkan lebih dalam lagi mau menunjukkan tentang kemampuan diri kita. Begitu anak-anak. Nah, keterbatasan diri kita adalah bagian dari keunikan manusia juga. Ingat, keterbatasan diri kita adalah bagian dari keunikan manusia juga. Setiap orang tentu mengalami hal yang sama. Walaupun manusia disebut sebagai makhluk hidup yang langsung diciptakan dari Tuhan, namun tetap ada kemampuan dan keterbatasan untuk membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Maka kita kembali ke poin yang sebelumnya atau materi yang sebelumnya adalah manusia sebagai citra Allah. Itu keunikan. Sederhana saja, mengapa manusia juga memiliki keterbatasan? Itu pertanyaan. Jawabannya adalah agar manusia tidak sombong di hadapan Allah, bahkan pada sesamanya. Maka manusia tetap dituntut untuk rendah hati. Itulah mengapa manusia itu unik. Ya, itulah mengapa manusia itu unik. Ingat baik-baik poin itu. Dengan adanya keterbatasan diri kita, kita mau menjadi pribadi yang sempurna, yakni bersikap baik terhadap orang yang memiliki kelebihan dalam hidupnya. Karena kekurangan dari orang lain itu juga akan memberikan penghargaan terhadap dirimu yang memiliki kelebihan yang tidak ada pada dirinya atau pada diri orang lain. Contoh, ini contoh ya. Budi pintar dalam pembelajaran matematika, sedangkan Elsa pintar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Artinya, kemampuan mereka berdua ini berbeda-beda dalam bidang masing-masing. Itulah yang disebut dengan keterbatasan diri manusia. Ingat, itulah yang disebut keterbatasan diri manusia. Baik, kita lanjut. Setiap orang pasti memiliki keterbatasan. Pengalaman akan keterbatasan
kemampuan diri sesungguhnya merupakan pengalaman yang kerap kali dialami. Walaupun demikian, kita dapat melihat dua sikap yang sering muncul menghadapi keterbatasan. Ya, kita lihat ada dua sikap yang sering muncul menghadapi keterbatasan. Yang pertama, sikap menerima dan mengakui bahwa sikap positif ini akan berdampak pada kemampuan untuk mengatasi keterbatasan dengan positif pula. Misalnya, belajar lebih keras, belajar dari orang lain, tidak minder, dan sebagainya. Yang kedua, sikap tidak mengakui, bahkan menutup-nutupi keterbatasan. Sikap negatif ini umumnya akan mengantar orang pada sikap dan tindakan munafik, berpura-pura, iri hati akan keberhasilan orang lain, berusaha menjatuhkan orang lain, minder, kurang percaya diri, kadang menghalalkan segala cara untuk menutupi keterbatasan dirinya. Nah, bagaimana agama mengajarkan kepada kita tentang keterbatasan? Kita lihat bahwa agama juga menginginkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita bagaimana kita tentang keterbatasan. Ya, bagaimana kita tentang keterbatasan. Artinya bahwa keterbatasan yang kita miliki itu diajarkan oleh agama seperti apa. Nah, kita berbicara kembali tentang iman. Iman Kristiani mengajarkan bahwa pengalaman keterbatasan merupakan pengalaman yang tak dapat diingkari. Artinya, tidak bisa dibatasi oleh diri seseorang. Manusia adalah makhluk yang fana, yang terbatas. Artinya, kita punya batasan-batasan tertentu sebagai manusia. Manusia diciptakan dalam kesempurnaan, tetapi juga mempunyai keterbatasan. Itu di video-video sebelumnya kita sudah bahas itu. Jadi ingat baik-baik, dia akan menyambung sampai bagian terakhir ini. Keterbatasan yang dimiliki dalam bentuk apapun sesungguhnya menyiratkan suatu panggilan kepada setiap manusia untuk berelasi dengan sesama, bekerja sama, saling melengkapi, dan saling mengembangkan demi kepenuhannya. Jadi kita saling mengisi kekurangan satu sama lain. Saya punya kelebihan, saya bisa membagikan kepada orang lain. Orang lain punya kelebihan, bisa mengisi kekurangan saya. Jadi kita sebagai manusia itu saling menukar, saling mengisi satu sama lain dengan kekurangan dan keterbatasan kita atau kelebihan kita. Pak Thomas berharap kalian bisa paham itu. Kita lanjut. Tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana pengalaman keterbatasan tersebut disikapi secara benar, yakni berupaya mengatasi dan mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yakni Allah sendiri. Sikap semacam ini dapat direfleksikan dari kisah Yesus meredakan angin ribut dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Atau beberapa kisah lainnya. Ketika sadar akan keterbatasan kemampuan, ada sebagian orang menjadi bingung. Bahkan ada pula yang menyalahkan Tuhan. Nah, ini kekurangan kita. Sering menyalahkan Tuhan dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki selama ini. Mengapa saya tidak dilahirkan dengan wajah yang cantik, ganteng? Mengapa orang tua saya miskin? Mengapa saya tidak sepintar dia? Atau mengapa engkau menciptakan aku dalam keadaan cacat? Ini yang kita menyalahkan Tuhan. Ini kesalahan kita. Tetapi ada hal yang menarik dari kutipan tersebut. Perhatikan baik-baik. Ketika sadar akan keterbatasan kemampuannya, ingat kisah Yesus dalam perjalanan di danau dengan para murid, atau Yesus bersama para murid di tengah danau saat angin ribut diredakan. Para murid Yesus pergi mencari pertolongan Yesus. Mereka membakukan, guru, guru, guru.
Mereka sadar bahwa saat menghadapi keterbatasan, manusia perlu memberanikan diri meminta bantuan orang lain, terutama Tuhan. Nah, dalam situasi terbatas seperti ini, atau kita dalam keadaan susah, tentunya kita membutuhkan orang lain. Itulah yang disebut keterbatasan manusia. Kita saling melengkapi satu sama lain. Kita masih membutuhkan orang lain untuk mengisi kekurangan kita. Ya. Jadi pada saat itu kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagian berikut adalah bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Puji Tuhan. Ungkapan ini seringkali kita dengar atau kita nyatakan sejalan dengan hal-hal yang mengembirakan yang kita alami. Kalau hal-hal yang kita lagi senang, kita selalu mengungkapkan kata ini, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya berhasil lulus. Puji Tuhan, saya naik kelas. Puji Tuhan, saya sembuh dari sakit. Adakah kita juga bersyukur saat Adakah kita juga bersyukur saat berbagai rencana tidak berjalan sesuai dengan harapan? Adakah kita juga memuji Tuhan saat mengalami sakit, kegagalan, dan penderitaan? Kau pernah bersyukur ke tidak? Apakah Anda pernah bersyukur di saat Anda gagal? Ya? Kau ingin lulus dengan peringkat 1, tapi kau gagal. Kau bersyukur itu ke tidak? Pak Thomas mau tanya, bersyukur itu atau tidak? Atau orang tua tidak mengiyakan apa yang kau inginkan, kau bersyukur ke tidak? Nah, ini yang paling sulit bagi setiap orang, setiap manusia untuk menghadapinya. Nah, dengan mempelajari pelajaran syukur diciptakan sebagai citra Allah ini, maka kamu, anak-anak, diharapkan mampu melihat adanya peran campur tangan dan kehendak Allah dalam seluruh peristiwa hidupmu. Kamu senantiasa mampu bersyukur dalam situasi apapun karena percaya bahwa Allah terlibat di dalam seluruh hidupmu. Kita perlu percaya bahwa segala cara Allah untuk melibatkan dalam perjalanan hidup kita. Seluruh hidup kita tuh Allah terlibat di sana. Bahkan kita sendiri mau supaya Allah hadir di sana dengan doa-doa kita. Masa kita tidak percaya bahwa Allah selalu hadir di sana? Dalam kehidupan kita melihat orang-orang yang serba kekurangan fisik. Misalnya, mereka masih bisa bekerja untuk menghidupi dirinya, bahkan keluarganya. Mereka punya tangan patah, kaki patah, tapi mereka masih bisa bekerja untuk menafkahi keluarga mereka, bahkan menghidupi diri mereka sendiri. Justru mereka menggunakan kekurangan fisik ini untuk tetap bertahan hidup. Itu pun mereka masih bersyukur. Bagaimana dengan kita yang sempurna, kaki tangan masih utuh, kita masih bisa berjalan, masih bisa melihat, sehingga kita masih bisa bekerja untuk hidup. Mereka saja dengan kekurangan mereka bersyukur. Bagaimana dengan kita yang sempurna, dalam tanda kutip, kaki tangan masih ada, mata masih bisa melihat. Masa kita tidak pernah bersyukur? Bersyukur adalah menerima segala apapun yang Allah berikan, menjalani kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah. Intinya adalah menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Rumus kebahagiaan itu sangat sederhana. Ingat, paling sederhana. Bahagia itu adalah ketika kita mampu untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Bersyukur apa yang kita miliki. Bukanlah dengan bahagia kita bersyukur, namun justru dengan rasa syukur itulah kita bisa menjadi bahagia. Orang yang bahagia itu orang yang selalu bersyukur. Bukan orang yang bersyukur itu orang yang selalu bahagia. Tidak. Orang yang bahagia adalah orang yang selalu bersyukur. Tugas kita saat
ini hanyalah bagaimana menggunakan apa yang kita miliki dengan baik, dengan bijak, dan dengan optimal sebagai bentuk rasa syukur kita. Itu tugas kita. Memiliki mimpi dan target tentu saja boleh, ya. Namun semua itu akan berguna ketika kita selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Kau boleh punya mimpi, kau boleh punya target, tapi kita tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya, kau mau jadi sama dengan orang lain, ingin kaya sama dengan orang lain, tapi kau ingat bahwa kau punya keterbatasan. Kau boleh berusaha, tapi kau tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Ya, orang boleh punya mobil yang mewah, kau belum punya mobil, kau masih punya motor, tapi kau masih bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan semua itu kepada kau. Lantas bagaimana cara kita bisa lebih mudah mensyukuri dengan apa yang kita miliki? Pertama, menyadari bahwa masih banyak orang yang kurang beruntung dibandingkan kita. Banyak dari mereka yang lebih miskin, lebih susah hidupnya, dan bahkan memiliki kondisi kesehatan dan fisik yang tidak lengkap. Mengapa kita masih sulit juga untuk bersyukur? Pak Thomas sudah jelasin di bagian slide awal tadi. Maka ingat baik-baik. Kedua, kita masih diberikan kesempatan hidup hingga hari ini, detik ini. Padahal masa hidup kita itu terbatas. Apa artinya? Kita masih bisa memperbaiki kesalahan kita di masa lalu, berbuat yang terbaik untuk masa kini, dan mencetak prestasi gemilang di masa yang akan datang. Artinya kita masih punya kesempatan. Semua yang kita perlukan itu tidak perlu bayar. Bayangkan menikmati udara dan organ-organ tubuh yang ada pada kita, misalnya kita bisa bernafas dengan gratis, bisa melihat, dan organ-organ tubuh kita lainnya berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik anak-anak yang terkasih, demikian pembelajaran kita untuk video kali ini. Dan video kali ini menutup semua proses pembelajaran kita pada bab 1. Ya, seluruh bab 1 dari video awal hingga terakhir dengan kita berbicara bersyukur. Kita diciptakan oleh Allah atau sebagai citra Allah ini menutupi seluruh rangkaian bab 1 pembelajaran agama. Agar anak-anak sekalian tetap mengikuti video pembelajaran selanjutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, serta menonton terus video pembelajaran ini. Karena Pak Thomas berharap video pembelajaran ini bisa menjelaskan secara detail proses pembelajaran kita. Dengan kemampuan kita yang terbatas, kita bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.